Halo masyarakat Kota Malang dan sekitarnya, baik yang datang langsung di Gedung Kartini Real Building maupun yang bergabung di YouTube channel MDP Organizer. Laku-laku neng balik kambang, tuku ipa, karo si Maya. Selamat datang, selamat ulang tahun Kota Malang. Semoga selalu berjaya. Baik, sore hari ini kita warga Kota Malang sudah hadir bersama kita. Di tengah-tengah kita yaitu Bapak Indrawan Nugroho selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Malang, di mana pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang santai membahas mengenai apa itu Otoritas Jasa Keuangan, kemudian apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, dan apa kemudian dedikasi OJK Malang untuk masyarakat. Nah, untuk mempersingkat waktu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Indrawan Nugroho. Selamat sore Bapak Indrawan Nugroho. Selamat sore Ibu Erna. Ya, terima kasih kepada Bapak Indrawan Nugroho. Mungkin pada sore hari ini Pak Indrawan kita bisa diberikan sekilas layang pandang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, kemudian mengenai peran dan fungsinya. Nah, kalau tadi di balik layar itu ada beberapa yang menitipkan pertanyaan mengenai sebenarnya nanti konsumen yang bagaimana yang bisa melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Apakah semua masyarakat bisa melakukan pengaduan di sana atau memang ada konsumen yang dibatasi atau konsumen tertentu yang bisa melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Baik, langsung saja kepada Bapak Indrawan bisa menyampaikan sekilas mengenai materinya, nanti bisa kita lanjutkan dengan bincang-bincang santai. Silakan. Terima kasih waktunya Bu Erna. Jadi sebenarnya tema pada sore hari ini adalah terkait dengan waspada investasi dan pinjaman online ilegal. Namun saya sedikit menjelaskan, jadi terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu, karena banyak masyarakat ini Bu Erna yang belum paham tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu OJK? Nah, itu belum paham. Jadi langsung saja saya jelaskan. Jadi OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi kami baru sekitar 10 tahun ya berdiri, dan itu kantor kami yang di Malang itu ada di Jalan Lejen Sutoyo nomor 111. Kami itu merupakan gabungan dari regulator dulu perbankan yang ada di Bank Indonesia, kemudian regulator pasar modal dan industri keuangan non-bank itu yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi kami terbentuk berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011. Usia kami saat ini adalah 10 tahun berjalan ya, gitu. Nanti di 21 di bulan November kami akan berulang tahun lagi dan itu genap 11 tahun. Kemudian apa sih tugas dan fungsi OJK ya? Tugas dan fungsi OJK itu adalah 3M. Kalau saya boleh menyingkatnya itu 3M Bu Era. Jadi 3M itu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Apa yang diatur? Yang diatur adalah terkait dengan perbankan, industri jasa keuangan non-bank, dan pasar modal. Kalau perbankan kan kita sudah tahu terkait dengan BPR maupun perbankan umum lainnya ya. Kemudian industri keuangan non-bank mulai dari racing, asuransi, dana pensiun, kemudian lembaga jasa keuangan lainnya seperti BPJS, kemudian Pegadaian. Nah, itu masuk ke dalam kategori industri keuangan non-bank. Di subsektornya adalah industri jasa keuangan lainnya. Kemudian pasar modal kita tahu sendiri bahwa di situ ada sekuritas, kemudian ada agen penjual reksadana. Nah, itu kita awasi. Kemudian Bursa Efek Indonesia itu juga kita awasi. Kegiatan transaksi di pasar modal juga kita awasi. Jadi itu yang kita atur dan kita awasi. Kemudian untuk melindungi ya, yang kita lindungi adalah konsumen sektor jasa keuangan. Jadi konsumen. Jadi masyarakat pengguna sektor jasa keuangan itu terdiri dari perbankan. Jadi konsumennya perbankan, konsumennya industri keuangan non-bank, dan konsumennya pasar modal. Nah, bagaimana kita cara melindunginya? Kita ada dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventifnya kita melakukan sosialisasi seperti ini Bu Erna. Jadi kita melaksanakan edukasi, kemudian kita juga selain online seperti ini di masa pandemi, kita juga melalui Instagram OJK ya, @OJK Indonesia, kemudian melalui channel YouTube Jasa Keuangan yang ada di OJK, kemudian kita juga melalui
berbagai media massa terkait dengan update penanganan investasi ilegal maupun dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian secara represifnya kita memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengaduan yang tadi Bu Erna sampaikan. Bagaimana sih masyarakat mengadu ya? Masyarakat mengadu di masa pandemi kita fasilitasi Bu Erna dengan kontak 157.ojk.go.id. Jadi lewat website tersebut masyarakat bisa langsung mengadu. Masyarakat bisa mengadu, menyampaikan permasalahannya atau kerugiannya. Namun yang difasilitasi sama OJK itu hanya yang masyarakat yang mempunyai kerugian minimal atau maksimal itu 500 juta dan 750 juta untuk asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya tadi. Jadi kita bisa memfasilitasi terkait dengan hal tersebut. Bagaimana caranya tadi? Kontak 157.ojk.go.id. Nah, kemudian selain kita mengatur, mengawasi, melindungi, kita juga ada melekat di tupoksi kita adalah terkait dengan kita ditunjuk sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi. Jadi Ketua Satgas Waspada Investasi, kita OJK itu sebagai ketuanya ya. Jadi di pusat itu dibentuk Satgas Waspada Investasi yang merupakan wadah koordinasi 12 kementerian lembaga dalam rangka pencegahan, penanganan, dugaan tindak melawan hukum. Jadi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain di Jakarta, terdapat 45 tim kerja Satgas Waspada Investasi di daerah. Itu salah satunya di Malang dan ketuanya adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang. Nah, yang entitas yang dihentikan itu sudah ribuan. Jadi untuk yang pinjol, yang legal, yang ilegal itu sudah ribuan. Sementara yang legal itu yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan itu ada 103 sampai sekarang ya. Jadi yang ilegal itu sudah banyak, 3 ribuan, kita blokir. Kenapa kok masih muncul lagi? Ya karena memang servernya itu tidak ada di Indonesia ya, tidak ada di Indonesia saja. Dan itu sangat sulit untuk melacaknya dan kemudahan dalam membuat aplikasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kita masuk materi yang investasi ilegal dulu ya. Investasi ilegal itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya investasi yang ilegal itu biasanya itu memanfaatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi memanfaatkan toga dan tomas. Ya. Jadi masyarakat dimanfaatkan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat itu tadi, dimanfaatkan dengan diiming-imingi dulu, dijanjikan keuntungan. Biasanya itu klaimnya tanpa resiko atau bebas resiko untuk investasi di lembaga instansi atau investasi yang ilegal ini. Kemudian legalitasnya tidak jelas, tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki izin kelembagaan seperti PT, CV, koperasi dan sebagainya. Kemudian memiliki izin badan hukum tersebut tapi tidak memiliki izin usahanya. Jadi kalau investasi itu izinnya ada di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk menghimpun dana itu ada di Undang-Undang Perbankan itu atau POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangannya. Kemudian nampak kok masih marak ya itu tadi. Biasanya kan karena kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi tingkat literasi masyarakat terkait lembaga jasa keuangan itu masih sangat rendah. Sekitar 38%, dan untuk tingkat inklusinya atau masyarakat yang sudah mengakses itu 76%. Mana sih Mbak Erna? Jadi orang itu banyak yang sudah mengakses tapi tidak paham gitu loh terkait dengan lembaga jasa keuangan. Kemudian melalui Satgas Waspada Investasi ini kita melakukan rapat koordinasi. Salah satunya adalah menangani investasi-investasi ilegal yang di luar ranahnya OJK. Jadi misalnya kayak haji umroh ilegal. Nah itu kita harus koordinasi dengan Kemenak. Kemudian terkait dengan trading online yang terkait dengan komoditas itu kita harus koordinasi dengan Bapepti dan sebagainya. Kemudian kita juga terkait dengan pinjol, kita melakukan cyber patrol, kita koordinasi dengan kepolisian ya. Kemudian untuk penanganannya kita nanti koordinasi dengan kejaksaan, yang kesemuanya itu adalah anggota Satgas Waspada Investasi. Lanjut, jadi kemudian terkait pinjaman online. Nah, kenapa pinjaman online ini masih banyak sekali ya? Sebelum kita melangkah ke pinjaman online, kita kalau bahasanya OJK itu kalau pinjaman online itu adalah fintech peer-to-peer lending. Jadi pinjaman online yang ada di bawah pengawasan OJK itu adalah fintech peer-to-peer lending. Jadi
masyarakat jangan sampai salah. Jadi pinjaman online atau fintech itu sebenarnya banyak sekali sistem pembayaran yang ada di seperti e-money, kemudian OVO, GoPay. Terkait dengan investasi fintech itu tadi, saya jelaskan dulu fintech atau pinjol yang legal. Jadi pinjol yang legal itu seperti halnya itu Gojek ya. Saya nggak apa-apa, untuk mencontohkan saja saya sebut merek. Jadi pinjol yang legal itu ibaratnya itu seperti Gojek. Jadi Gojek itu kan tidak punya motor tapi bisa ngantar orang. Sama. Ini kalau fintech atau pinjol ini sama juga. Jadi tidak punya uang tapi bisa minjemin uang ke orang gitu ya. Jadi hanya perantara. Jadi untuk yang fintech atau pinjol yang legal, kita selain bisa minjam, kita juga bisa menaruh uang atau memberikan modal atau meminjamkan seseorang melalui platform fintech tersebut gitu ya. Jadi itu yang legal. Yang legal itu ada 103 sekarang ya. 103 itu berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya kalau yang fintech yang legal itu ngeceknya salah satunya adalah melalui cekfintech.id. Itu yang platform yang dibangun antara OJK, Kominfo dan kepolisian ya. Itu cekfintech.id. Kemudian kalau cek di OJK itu di kontak 157 di 1081 WA saja 081 157 157 157 157-nya 3 kali. Itu untuk ngecek fintech yang legal. Jadi tadi saya sampaikan fintech itu kalau yang legal itu ceknya di situ. Kemudian ada lagi satu lagi di website OJK sikapiuangmu.ojk.go.id. Jadi untuk fintech itu ada 3 pihak ya. Pihak borrower yaitu peminjam, lender, pemberi pinjaman, kemudian penyelenggara. Nah, si penyelenggara ini yang disebut dengan pinjol tadi, ya. Jadi penyelenggara itu membangun, menyediakan, mengoperasikan sistem untuk mempertemukan antara si lender dan borrower, ya, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, gitu. Kemudian ciri-ciri lagi apa sih kalau fintech yang legal itu? Kalau fintech yang legal hanya 3 yang bisa diakses atau yang boleh diakses ya. Jadi kami menerapkan perlindungan data di fintech yang legal itu hanya bisa diberikan akses, pembatasan akses ketika mendownload atau seseorang ingin mendownload di smartphone-nya itu aplikasi tersebut hanya mengizinkan 3, kami singkat biasanya camilan, kamera, mikrofon sama lokasi. Jadi kamera itu biasanya untuk selfie bersama KTP-nya atau identitasnya. Kemudian mikrofon biasanya untuk verifikasi telepon. Kemudian lokasi untuk menentukan benar nggak lokasi peminjam ada di lokasi tersebut. Jadi hanya 3 akses tersebut ya kita batasi untuk yang fintech yang legal. Kemudian kami juga membatasi ya. Total biaya itu adalah 100% ya, 100% total biaya dari pinjaman online yang legal itu 100%. Jadi kalau minjam 1 juta, ya maksimal 2 juta gitu ya. Itu total biayanya dan itu 0,4% per hari. Kalau dulu 0,8, Pak Jokowi bilang tolong diturunkan biayanya untuk fintech yang legal, diturunkan lagi sama si asosiasi menjadi 0,4% per hari. Kemudian selain pelindungan data pribadi untuk peminjam, itu pemberi pinjaman juga kita berikan perlindungan. Jadi ada perusahaan fintech itu wajib memunculkan TKB 90 di websitenya atau di aplikasinya. TKB 90 itu adalah singkatan dari tingkat keberhasilan dalam 90 hari. Jadi masyarakat ketika mau meminjamkan uang ke masyarakat lain melalui fintech itu tingkat keberhasilan kembali uangnya dalam 90 hari itu berapa persen. Nah itu ada di aplikasinya. TKB 90 biasanya muncul di paling atas ya di aplikasi tersebut dan itu biasanya 90 lah. Rata-rata sekarang di atas 90% ya. Bahkan ada yang 100%. Kemudian selain itu masyarakat sih memang harus jeli ya karena selain fintech yang legal dan
ada yang fintech yang ilegal yang sudah diblokir sama OJK, ada juga fintech yang serupa tapi tak sama, jadi palsu, aspal gitu ya. Jadi misalnya ada yang legal itu misalnya apa, Danaku gitu ya, ada yang Danaku pakai huruf gede kecilnya itu cuma kecil semua, nah itu sudah beda lagi. Jadi masyarakat harus memahami akan benar-benar berizin di OJK dan itu bisa dicek langsung. Jadi masyarakat yang ingin mengecek misalnya ditawari investasi bisa mengecek langsung di website apa di WA tadi 081 157 157. Kalau nggak percaya dicek aja. Jadi masyarakat bisa langsung ngecek sekarang misalnya contohnya apa Bank Rakyat Indonesia tanda tanya itu masih langsung dijawab. Bank Rakyat PT, Bank Rakyat Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu. Selain dari itu terkait dengan fintech atau pinjol yang ilegal itu tadi, karena banyaknya itu tadi, sampai kepolisian itu membuka hotline atau WA itu 0812 100 19202. Nah itu kalau masyarakat ingin mengadukan terkait dengan pinjaman atau mendapatkan ketika orang mendapatkan teror terkait dengan pinjaman online yang ilegal. Jadi kalau yang ilegal itu ya, ilegal itu berarti kan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau merasa terlanjur pinjaman online yang ilegal tadi ya, itu segera, kalau saya itu ya, kami menyarankan ya segera dilunasi karena itu kan nanti akan data pribadi itu akan ditarik, kemudian kalau terdapat ancaman silahkan dilaporkan ke hotline tadi, hotline-nya si kepolisian tadi. Kemudian kalau yang ilegal misalkan ada pelanggaran silahkan diadukan ke kami. Itu. Jadi itu Bu Ena yang dapat saya sampaikan. Jadi terkait dengan pinjaman online maupun pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan itu bisa melakukan pengaduan di OJK di itu tadi. Mungkin itu Bu Ena, terima kasih. Baik Bapak Indrawan Nugroho, terima kasih banyak atas warga Kota Malang Raya dan sekitarnya. Tadi kita telah mendengarkan ya penjelasan dari Bapak Indrawan Nugroho terkait kasih OJK. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah kita bisa tahu apa itu investasi, mana berinvestasi, dan yang paling penting yang belakangan ini marak adalah banyaknya penawaran-penawaran online mengenai pinjaman yang bisa mudah dan cepat dicairkan. Ternyata kita memang tidak bisa semata-mata tergiur kemudian mengambil fasilitas itu. Kita harus benar-benar jeli dan kemudian memahami manfaat dan resiko. Baik, Pak Indrawan, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan ya, karena tadi ada beberapa titipan, ada materi mengenai investasi. Ya, saya pikir itu hal yang sangat menarik, Pak. Mengingat beberapa pekan ini media kita ramai sekali pemberitaan mengenai agresi, ya, karena memang ternyata dana atau uang yang mereka miliki tidak jelas perolehannya dari mana. Ada yang melalui robot trading, ada yang melalui investasi kripto, ada yang melalui, dan karena memang mereka itu memberikan iming-iming ya, mereka itu ada memberikan bahwa mereka bawa Ferrari kemana-mana, mereka memamerkan harta kekayaannya ya, itulah yang sebenarnya memancing kita masyarakat yang hari ini dalam kondisi pandemi ingin kaya mendadak, ingin kaya seperti para Crazy Rich yang hari ini memang sering berkeliaran di media ya, baik di Instagram maupun Facebook. Mereka memamerkan harta kekayaannya, mengajak kita untuk bagaimana kaya secara instan. Mengenai hal tersebut, bagaimana OJK menyikapi hal itu mengenai investasi-investasi yang dengan mudahnya, dengan cepatnya menjadikan orang kaya raya seperti itu, kawan? Oke, kalau saya boleh menyampaikan, jadi kalau ketika kita ditawari terkait dengan investasi ya, itu pertama ingat kata-kata dari saya itu 2L. Yang pertama adalah legal, yang jelas itu legal badan hukumnya, kemudian izin usahanya jelas. Kemudian yang kedua logis ya. Logis itu imbal hasilnya logis. Jadi kalau sekarang naruh uang di bank misalnya bunganya 4% ya, paling banter 7% ya gitu ya. Sekitar itu. Nah, kalau masyarakat ingin ditawari investasi kemudian imbal hasilnya sampai dengan 50%, itu jangan percaya gitu ya. Jangan percaya karena itu pasti
eh, bisa ditengarai atau patut diduga itu adalah investasi yang ilegal gitu ya. Ingat 2L. Jadi selain 2L tadi saya boleh menyampaikan juga terkait dengan yang lagi marak sekarang itu adalah terkait dengan afiliator ya. Afiliator dan sebagainya itu adalah kalau bahasa kerennya afiliator itu kan bahasa kerennya. Kalau bahasa saya itu sales. Jadi itu seperti dengan sales gitu ya. Itu menawarkan suatu program investasi yang ternyata investasinya adalah ilegal. Dan OJK ternyata juga tidak pernah mengeluarkan izin terkait dengan trading, robot trading dan sebagainya itu. Kemudian ternyata juga terkait dengan binary option dan sebagainya. Bapepti selaku otoritas yang mengeluarkan perizinan terkait dengan lembaga trading juga ternyata tidak mengeluarkan izin atau tidak memberikan izin. Ternyata itu termasuk yang trading yang ilegal karena sifatnya hanya menebak harga komoditas pada posisi tertentu. Jadi seperti judi. Jadi selain itu tadi kita harus dicek legalitasnya di Bapepti seperti apa, kemudian atau izinnya di lembaga yang harus mengeluarkan izinan terkait dengan investasi tersebut. Jadi investasi itu selain ada di OJK, ada di Bapepti terkait dengan kalau trading terkait komoditas itu ada di Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Kemudian kalau trading terkait dengan saham itu ada di Otoritas Jasa Keuangan. Itu Mbak Ira. Baik, terima kasih. Jadi warga masyarakat Kota Malang kalau mau berinvestasi perhatikan dua hal, legal dan logis. Legal artinya lembaga jasa keuangan tersebut di OJK dan diawasi OJK, dan logis adalah kalau kita share keuntungan yang disampaikan itu adalah logis, masuk logika kita. Jadi kalau ada orang yang menawarkan investasi 1 hari atau 1 bulan dengan keuntungan tidak logis, misalkan 50% keuntungannya, itu sudah pasti tidak logis. Nah, untuk cepat kaya seperti itu kita memang harus sangat berhati-hati. Ada lagi Pak Indrawan satu titipan pertanyaan menarik bahwa di Malang ini ternyata banyak sekali masyarakat yang juga terjerat pinjaman online begitu ya. Nah, di sini apakah mereka itu termasuk dalam kategori nasabah yang pengaduannya bisa diterima OJK? Nah, terus bagaimana terkait dengan apabila ada masyarakat yang memang saat ini sudah terjerat pinjaman online tersebut, apakah kemana mereka harus melakukan pengaduan dan bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan tersebut? Pak Indrawan Nugroho. Okay. Jadi kalau masyarakat yang terjerat pinjaman online itu tidak termasuk kategori nasabah atau konsumen sektor jasa keuangan, karena pinjaman online merupakan pinjaman tersebut tidak berizin dan diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kita pun tidak tahu lembaganya itu ada di mana. Jadi kalau yang legal jelas itu masyarakat bisa mencarinya di Google Map pun. Jadi kalau pinjaman online itu salah satu cirinya adalah dia menitik alamat kantornya di Google Map. Jadi jelas, jadi lokasi kantornya itu pasti ada. Walaupun dia online, tapi dia harus membuat satu kantor yang offline, atau kantor itu menetapkan satu kantor dia sebagai kantor dari perusahaan tersebut gitu ya. Dan saat ini gitu ya, pinjaman online itu tidak ada yang badan hukumnya koperasi, badan hukumnya semua PT. Jadi kalau ada yang koperasi menyatakan sebagai atau mempunyai program pinjaman secara online, itu saya pastikan pinjaman online tersebut adalah ilegal. Kemudian kalau masyarakat terlanjur pinjam di pinjol ilegal ya, laporkan ke SPI melalui waspada-investasi.ojk.go.id. Jadi itu bisa melaporkan ke waspada investasi juga, Satgas Waspada Investasi. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru. Karena banyak pengaduan ke OJK itu seperti itu. Jadi mereka gali lubang tutup lubang, akhirnya tambah jeru, kalau orang Malang bilang ya, tambah jeru seperti itu. Kemudian apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, biasanya itu mengancam gitu ya, itu segera blokir semua nomor kontak yang mengirim teror, kemudian beritahu ke seluruh kontak HP. Jadi beritahu ke seluruh kontak HP bahwa
apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman online atas nama yang bersangkutan itu agar diabaikan. Nah, seperti itu. Jadi karena banyak korban pinjaman online ini sampai dipecat dari tempat kerjanya, sampai bunuh diri dan sebagainya. Makanya itu sebaiknya segera diberitahukan atau di-blast ke seluruh kontaknya agar teman-temannya atau atasannya atau tempatnya dia bekerja itu tahu bahwa dia sedang terjerat dengan pinjaman online gitu. Kemudian kalau ada ancaman segera lapor polisi, kemudian lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul gitu ya. Jadi dibales WA-nya penagih itu dengan laporan polisi. Kemudian jangan pernah lagi mengakses pinjaman online ilegal yang baru gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu mungkin tips dari saya, Bu Erna. Baik, terima kasih banyak atas paparan materi, kemudian tips bagaimana masyarakat ini harus lebih berhati-hati. Masyarakat harus lebih pilih-pilih gitu ya kalau bahasanya. Jadi tidak mudah tergiur apabila terdapat penawaran-penawaran yang secara instan mengatakan bahwa cepat cair begitu misalkan. Kita harus tetap waspada, meneliti legalitasnya, kemudian memahami manfaat dan risiko. Baik, karena memang kita ada keterbatasan waktu pada sore hari ini, saya pikir sudah cukup apa yang kita bincang-bincangkan lagi. Kalau nanti warga Kota Malang mau mendapatkan penjelasan yang lebih jelas bisa datang ke stand OJK di Balai Kartini ya, di pameran Malang City Expo ini OJK membuka stand, nanti bisa langsung datang ke sana atau kalau memang di luar setelah selesainya expo ini masyarakat warga Kota Malang dan sekitarnya bisa datang ke kantor OJK Malang yaitu yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo nomor 109. Di sana teman-teman warga atau masyarakat Kota Malang bisa berdiskusi menyampaikan keluh kesahnya di sana. Kemudian tadi sudah disampaikan juga yang saya perlu garis bawahi bahwa OJK membuka layanan pengaduan online melalui kontak WhatsApp 081 157 157 157. Jadi 081 157-nya 3 kali. Kemudian ada di kontak 157 bagi yang berkenan melakukan konsultasi melalui telepon. Begitu, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.